Ada 7 aturan main di CapCut. Aturannya simpel-simpel, tetapi efeknya bisa jadi akun kita diblokir permanen oleh CapCut. Apa saja 7 aturan tersebut akan kita bahas di video kali ini. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifnya. Hai guys, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Oke baik, hari ini kita akan membahas apa aja sih aturan di CapCut. Aturan ini adalah aturan main setiap kreator di CapCut. Apabila kreator melanggar aturan dari CapCut ini, efeknya bisa jadi akunnya diblokir secara permanen dan tidak bisa bergabung menjadi kreator lagi di CapCut. Aturannya tidak ada yang gimana-gimana sih guys, simple banget tetapi penting banget untuk kita perhatikan. Langsung aja, ini poin yang pertama, yaitu kreator CapCut menyebarkan informasi negatif tentang CapCut. Poin yang pertama ini ya bisa jadi ya, mungkin ada kreator yang sedang iseng mungkin menyebarkan informasi yang negatif atau tidak benar terkait CapCut. Nah, terkait hal ini bisa dideteksi oleh CapCut dan masuk ke dalam salah satu pelanggaran main di CapCut, sehingga efeknya CapCut memberikan sanksi berupa akunnya diblokir secara permanen. Tapi saya yakin sih kreator CapCut itu smart, jadi bijak dalam menggunakan aplikasi CapCut dan juga bijak menjadi seorang kreator. Dan poin yang kedua yaitu meremehkan atau menyerang kreator lain di grup komunitas. Jadi poin yang kedua ini bisa jadi sih guys, karena kreator CapCut itu banyak sekali datangnya dari berbagai macam agensi. Bisa jadi antara kreator A dan juga kreator B, atau dari agensi A dan agensi B adanya saling serang antar kreator di grup komunitas. Jadi itu nanti CapCut memberikan sanksi tegas berupa akunnya bisa jadi dinonaktifkan atau juga diblokir secara permanen. Jadi dengan adanya aturan ini, tahu nggak sih teman-teman, tujuan dari CapCut yakni mempersatukan semua kreatornya, baik itu dari agensi A, B, atau C, supaya tidak adanya saling serang antar kreator. Poin yang ketiga yaitu menyalin atau menjiplak template orang lain. Sudah diterima gabung menjadi kreator di CapCut, artinya kita siap untuk menjadi kreator yang kreatif tanpa harus menjiplak karya orang lain. Ingin membuat template yang sama dengan kreator lain boleh-boleh saja, akan tetapi cukup dijadikan sebagai referensi pengeditan saja. Untuk selebihnya atau sampai menduplikasi template orang lain, yaitu tidak diperbolehkan di CapCut. Poin yang keempat yaitu berulang kali memposting template serupa untuk mendapatkan lebih banyak hadiah, atau memposting video bukan template. Jadi video dan template itu berbeda teman-teman ya. Kalau video itu dia tidak ada proses editan, jadi ngelos aja gitu videonya ya, seperti video yang biasa kita lihat. Akan tetapi kalau template itu pasti ada unsur pengeditan, transisi, efek, dan sebagainya. Dan pastinya saya yakin kita sudah bisa membedakan mana video dan juga mana template. Selanjutnya, memposting template serupa dengan tujuan untuk mendapatkan lebih banyak hadiahnya. Memposting template berulang kali itu boleh-boleh saja di CapCut, akan tetapi ada pengecualian, yaitu sengaja memposting ulang template yang sudah banyak ekspornya dan sudah mendapatkan gajinya dari template tersebut, dengan tujuan supaya bisa mendapatkan lebih banyak lagi hadiah dari template yang sudah pernah FYP tersebut. Dan itu tidak diperbolehkan teman-teman ya. Kita lanjut ke poin selanjutnya, yaitu mempromosikan aplikasi atau situs pesaing. Pada contoh umumnya, kreator CapCut tidak menggunakan aplikasi CapCut-nya untuk mengedit atau membuat template, tetapi menggunakan aplikasi lain untuk membuat template-nya dan diupload ke akun CapCut-nya. Apalagi sampai ada watermark aplikasi lain yang muncul di template yang diupload. Itu kesalahan fatal banget sebagai kreator jika ada yang seperti itu teman-teman ya. Dan bisa jadi akunnya juga bisa diblokir oleh CapCut. Dan poin yang keenam yaitu ketidakjujuran atau penipuan. Sebagai contoh, misalnya ada seorang kreator CapCut yang menginformasikan bahwa pendaftaran CapCut itu dipungut biaya, atau dia membuat sebuah informasi yang diupload ke akun CapCut-nya bahwa calon kreator dipungut biaya ketika pendaftaran menjadi kreator CapCut. Sebaliknya, informasi yang valid bahwa CapCut tidak pernah meminta biaya sepeser pun kepada calon kreatornya. Jadi untuk kita semua ya berhati-hati dan juga tetap waspada ya jika ada yang mengatasnamakan CapCut meminta biaya untuk registrasi dan sebagainya, ya di skip aja lah atau jangan ditanggapi. Dan ini poin yang terakhir yaitu perilaku lain yang mengganggu komunitas. Itu perilaku apa mungkin ya, nanti itu akan dinilai oleh CapCut. Intinya kita bijak aja lah dalam menggunakan aplikasi CapCut ini dan juga bijak menjadi seorang kreator.
Tugas kita hanya satu, yaitu tetap menjadi kreator yang kreatif tanpa harus menjiplak template orang lain. Dan CapCut sudah memberikan kita wadah secara gratis untuk menyalurkan hobi kita. Jadi tidak pantaslah kita mengeluh di CapCut ini, teman-teman. Rizki itu tidak kemana jika memang jalur rizki kalian ada di CapCut. Saya yakin kalian bisa mendapatkan hasil dari karya yang sudah kalian buat. Jadi tetap semangat, teman-teman ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan, teman-teman. Kalau ada pertanyaan atau informasi lebih mungkin boleh ditulis di kolom komentar. Thank you so much for watching. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum. Bye.